Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memandang dan memperhatikan saudara-saudari, menunjukkan kerelaan hatinya dan memberikan damai sejahtera kepada saudara-saudari sekalian. Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, pada malam yang amat suci ini Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian kepada kehidupan. Gereja Kudus mengajak putra dan putrinya yang tersebar di seluruh bumi supaya berkumpul untuk berjaga dan berdoa. Karena itu mari kita awali perayaan ini dengan pemberkatan lilin Paskah. Ya Allah, dengan pengantaran putramu Engkau telah menganugerahi umatmu api kemuliaan. Maka kuduskanlah api baru ini, dan semoga dengan perayaan Paskah ini kami dinyalakan oleh kerinduan surgawi, agar kelak dengan hati murni kami sampai dalam pesta cahayamu yang kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Syukur Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Bersoraklah para malaikat di surga, elukanlah Kristus Raja di Raja, pujilah kemenangan jaya, gemakanlah bunyi nafiri. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Bergiranglah umat seluruh dunia, terhalaukan kegelapan dosa, bersinar cahaya ilahi, Yesus Kristus junjungan kita. Bersoraklah, nyanyikanlah
Kristus. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya kami lakukan dengan bulat hati nada pujian bagi Bapa Allah yang Maha Kuasa, dan bagi Putranya Yesus Kristus, Tuhan dan sembahan kami, yang sebagai pengganti kami telah melunasi hutang Adam kepada Bapa, dan dengan darah hatinya menghapus surat hutang dosa kami. Inilah pesta Paskah, kini malaikat maut sungguh lewat, sebab anak domba sejati dikurbankan, dan pintu rumah umatnya sudah ditandai dengan darahnya. Pada malam ini Bapa telah mengantar Bani Israel dari Mesir melalui dasar Laut Merah yang sudah dikeringkan. Pada malam ini Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan bangkit sebagai pemenang yang unggul dari kuburnya. Pada malam ini Yesus, semua orang yang percaya kepada Kristus dilepaskan dari kedurhakaan dan dosa, dipulihkan kepada rahmat Allah, dan diterima ke dalam gereja yang kudus. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Betapa ajaib kerahiman Bapa bagi kami, tak ternilai cinta kasih-Nya untuk menebus para hamba. Bapa serahkan putranya sendiri.
bahwasanya perlu dosa Adam untuk memperoleh Kristus yang dengan wafatnya meniadakan dosa itu. Sungguh mujur kesalahan itu, sebab memberi kita penebus yang demikian ini. Sungguh berbahagia malam ini yang menjerai tentara Mesir dan memperkaya orang Ibrani. Sungguh berbahagia malam ini yang menghubungkan kembali surga dengan dunia, Allah dengan umat manusia. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah. Cahaya suci malam ini mengusir kedurhakaan, membersihkan orang yang berdosa, mengembalikan kesucian kepada yang jatuh, menghibur yang berduka cita. Semoga lilin ini yang diberkati demi penghormatan Bapa pada malam ini bernyala terus untuk menghalau kegelapan. Semoga nyalanya digabungkan dengan sinar bintang kejora, dengan kejora sejati itu yang tak kunjung terbenam, yang telah terbit dari alam maut dan menyinari umat manusia dengan seri cahayanya. Dialah Yesus Kristus Putra Bapa, yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus hidup dan berdaulat kini dan sepanjang masa. Amin. 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 Sabda Allah dari Kitab Kejadian. Pada awal mula, Allah menciptakan langit dan bumi.
setelah menyelesaikan penciptaan langit dan bumi dengan tumbuh-tumbuhan dan binatang di dalamnya, Allah berfirman, "Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di muka bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lalu Allah berfirman, "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan kepada burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku wartakan karya agung-Mu Tuhan, karya agung-Mu, karya keselamatan. Aku wartakan karya agung-Mu Tuhan, karya agung-Mu, karya keselamatan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantel. Aku wartakan karya agung-Mu Tuhan, karya agung-Mu, karya keselamatan. Engkau telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk selama-lamanya. Dengan samudra raya bumi ini Kau selubungi. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Aku wartakan karya agung-Mu Tuhan, karya agung-Mu, karya Keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, sungguh mengagungkan seluruh rencana dan karya penyelamatanmu. Terangilah umat-Mu yang telah Engkau tebus, agar memahami bahwa karya penciptaan-Mu pada awal mula sungguh agung,
Namun lebih agung karya penebusan kami yang berlangsung sampai pada kepenuhan masa dalam kurban Paskah Kristus. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Orang-orang Israel berjalan di tengah laut yang kering. Sabda Allah dari Kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berseru-seru kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan urulkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang-orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Dan sementara itu, aku akan menegarkan hati orang-orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang-orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan insyaf bahwa aku ini Tuhan, apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka, beranjak dan berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu berdiri di antara tentara Israel dan orang Mesir. Awan itu menimbulkan kegelapan sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, serta mengeringkan laut itu. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Sedang di kiri dan kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir pun mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Firaun, kereta dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang pasukan Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balokan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, kereta mereka, dan pasukan berkuda mereka." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang selamat, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut,
sedang di kiri dan kanan mereka air itu bagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati tertapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat bahwa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nada ini bagi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena kekal kasih Allah. Padanya segala dewata, karena kekal kasih Allah. Pada Tuhan segala penguasa, karena hanya Dia mengerjakan karya agung, karena kekal kasih Allah. Dengan arif menciptakan langit, karena kekal kasih Allah. Membentangkan bumi di atas laut, karena kekal kasih Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, karya-Mu yang mengagumkan kini masih terus berlangsung. Dahulu Engkau membebaskan satu bangsa dari kerajaan Fir'aun dengan kuasa tangan-Mu. Tetapi kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air pembaptisan. Kami mohon jadikanlah semua orang anak-anak Abraham dan semartabat dengan umat Israel dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuliakan, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menyemarakan malam yang amat suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Tuhan kami. Bangkitkanlah di dalam gereja-Mu semangat hidup sebagai anak-anak Allah.
Semoga kami diperbarui lahir batin, agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudari, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya.
Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus. Ia menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia akan mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu." Mereka pun segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekati Yesus dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada abad ke-15, ada seorang pelukis yang sangat terkenal dari Italia. Kita tahu pasti siapa pelukis itu. Dialah Michelangelo. Suatu ketika, Michelangelo mengunjungi sahabat karibnya yang juga seorang pelukis. Dan sahabat karibnya begitu senang karena dikunjungi oleh Michelangelo. Dan karena senangnya, dia juga memperlihatkan hasil karyanya
dia menghantar ke galeri tempat dia menyimpan hasil-hasil lukisannya. Maka diperlihatkanlah kepada Michelangelo satu persatu hasil lukisannya. Ketika selesai melihat galeri lukisan itu, Michelangelo bertanya kepada temannya, "Hai saudaraku, saya memperhatikan dari ujung yang satu ke ujung yang lain dari galeri ini, semuanya engkau isi dengan lukisan-lukisan mengenai Yesus yang lemah, Yesus yang menderita, Yesus yang bergumul di Taman Getsemani, Yesus yang dipukuli, diludahi, dan ditinggal para muridnya, bahkan Yesus yang disalibkan di kayu salib dan mengalami kematian yang sangat mengenaskan. Apakah engkau berpikir bahwa itulah yang terbesar, peristiwa-peristiwa yang terbesar dalam kehidupan Yesus pada akhir hidupnya? Tidak, kawan. Bukan itu. Itu hanya peristiwa-peristiwa yang sementara, yang hanya berlangsung beberapa jam saja. Tetapi peristiwa yang terbesar dan yang sangat agung dan yang sangat mulia dalam kehidupan Yesus adalah peristiwa kebangkitannya. Ya, Yesus yang bangkit sungguh mewarnai dunia, sungguh mewarnai. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Ya betul, Rasul Paulus sangat tepat menggambarkan iman kita. Seandainya Kristus tidak bangkit, hanya mati di salib, mati konyol, percuma kita beriman, percuma kita berkumpul, percuma kita berdoa di rumah, mengikuti misa online, percuma. Dan percuma kita berkurban, melayani begitu banyak orang, terlebih dalam situasi yang seperti ini. Pandemi virus corona, begitu banyak orang yang berkorban, begitu banyak orang yang menanggung beban derita ini. Tetapi karena Kristus bangkit, maka Kristus menjadi bagian yang memberikan harapan dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah lagi takut akan derita. Kita tidak pernah lagi takut akan begitu banyak masalah yang pasti sering kita hadapi dalam hidup dan dalam keluarga kita. Kristus telah bangkit. Malam hari ini kita merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan. Dan vigili malam Paskah ini itu mempunyai kekhasan. Sekurang-kurangnya sejatinya dalam perayaan Paskah yang normal, perayaan Paskah yang biasa, ada 4 upacara besar yang kita jalankan atau yang kita itu laksanakan pada malam seperti ini. Pertama, upacara cahaya, di mana diadakan pemberkatan api, pemberkatan lilin Paskah yang melambangkan Kristus yang bangkit mulia, membawa cahaya, membawa terang. Kedua, liturgi sabda, bacaan yang normalnya, yang sejatinya itu 9 bacaan, tetapi malam hari ini bacaan atau sabda Tuhan kita cuma membacakan, merenungkannya 4 dengan Injil. Dan yang ketiga, liturgi pembaptisan, pemberkatan air baptis dan pembaptisan orang-orang yang sudah siapkan, serta
pembaharuan janji baptis bagi kita semuanya dan juga pemberkatan air suci. Itu upacara yang ketiga. Dan yang terakhir upacara liturgi ekaristi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, upacara cahaya, kita mengawali perayaan Paskah kita dengan pemberkatan api, pemberkatan lilin Paskah. Apa arti lilin Paskah bagi kita yang begitu indah, yang begitu terang? Itu mau melambangkan Kristus yang bangkit mulia, Kristus yang datang membawa terang, membawa cahaya. Dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 12, di sana Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudara-saudari, kita percaya, kita yakin Yesus adalah terang kehidupan kita. Dia membawa terang dunia. Dia menerangi hidup kita yang kadangkala diselimuti ketakutan, kecemasan, berbagai macam masalah. Kegelapan-kegelapan kita dihalau oleh kebangkitan Yesus. Itulah yang membawa kekuatan bagi orang beriman, bagi kita semuanya. Dalam situasi pandemi virus corona 19 ini, banyak orang mengalami ketakutan, banyak orang mengalami kecemasan. Bagaimana masa depan keluarganya, bagaimana masa depan anak-anak ketika orang tua tidak ada lagi. Itu kecemasan-kecemasan. Tetapi dari semua kecemasan itu tidak ada artinya berhadapan dengan kebangkitan Tuhan. Tuhan datang, Tuhan mempersatukan kita, Tuhan menguatkan keluarga-keluarga, walaupun kita semuanya mengurung diri di rumah aja, istilahnya tinggal di rumah, tetapi Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Justru situasi seperti ini semakin meneguhkan kita bahwa Tuhan tidaklah jauh, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan yang bangkit mulia, sehingga Yesus yang datang sebagai terang membawa harapan bagi kita. Harapan yang memberikan semangat dan kekuatan bagi semua orang, terlebih mereka yang terbeban berat dalam hidup ini. Yang kedua, yang khas daripada malam Paskah ini adalah upacara pembaptisan, di mana biasanya diadakan pembaptisan orang-orang muda atau anak-anak. Tetapi kita juga mau membaharui janji baptis kita. Apa artinya pembaptisan? Apa artinya janji baptis bagi kita? Pembaptisan, janji baptis menandakan bahwa kita percaya kepada Allah Tritunggal, yang di dalamnya ada Tuhan Yesus juga yang bangkit mulia. Yesus mengatakan dalam Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 16. Di sana dia mengatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, dibaptis, membaharui janji baptis pada malam hari ini berarti kita percaya kepada Kristus yang bangkit mulia. Kita mau menyatakan iman kita kepadanya. Itulah iman yang asali, iman yang konkret, kepercayaan kita. Malam hari ini kita merayakan kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus, seperti yang saya katakan tadi, mengubah dunia, membaharui seluruh dunia. Ketika orang-orang non-Kristen ditanya, manakah perayaan terbesar dalam kekristenan, dalam gereja Katolik dan juga gereja-gereja Kristen yang lain?
Umumnya orang-orang non-Kristen menjawab, "Ya jelas perayaan Natal." Karena di mana-mana orang merayakan Natal, bahkan di mana-mana ada perayaan Natal bersama. Jarang sekali kita melihat atau mendengar ada perayaan Paskah bersama, jarang. Walaupun ada, tetapi perayaan Natal bersama ada. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anakku sekalian, perayaan yang terbesar dalam kekristenan bukanlah perayaan Natal, tetapi perayaan Paskah. Bagi kita yang mengetahui ajaran gereja, perayaan Paskah itu memberi makna kepada semua perayaan yang kita rayakan, termasuk perayaan Natal. Ketika kita merayakan ketika kita merayakan Paskah, kita mau menyatakan bahwa duka cita yang dialami dunia berubah menjadi sukacita. Kegetiran, tragedi yang melanda dunia karena pandemi COVID-19 ini akan berubah menjadi kemenangan. Kematian akan berubah menjadi kehidupan. Itulah Paskah bagi kita. Maka kalau Yesus pada sabdanya malam hari ini kepada para murid, kepada wanita mengatakan, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudariku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Itu mau menandakan bahwa dalam kehidupan setiap hari di mana para murid hidup di Galilea setiap hari, Tuhan selalu hadir mendampingi kita. Jangan kita menganggap karena kita dilanda pandemi virus corona ini maka Tuhan tidak ada, Tuhan berdiam diri. Tidak, Tuhan justru mau mengajari kita banyak hal supaya kita lebih dekat lagi pada keluarga, supaya kita lebih itu punya rasa bela rasa terhadap sesama, supaya kita juga mempunyai keprihatinan terhadap banyak orang yang susah, orang yang menderita, orang yang sakit. Maka karena itu marilah kita berbagi sukacita, membagikan iman yang kita hayati ini, iman kebangkitan Paskah Tuhan, Paskah Kristus yang kita rayakan pada malam hari ini. Amin. Saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, saat ini kita mau bersama-sama membaharui janji-janji permandian kita atau janji pembaptisan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan kita telah dikuburkan bersama Kristus supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita membaharui janji baptis suci. Dengan janji itu, dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Maka jawablah pertanyaan-pertanyaan saya ini. Apakah saudara-saudari, anak-anak sekalian menolak dosa supaya hidup dalam kemerdekaan anak-anak Allah? Ya, saya menolak. Apakah saudara-saudari, anak-anak sekalian menolak bujukan kejahatan supaya tidak dikuasai dosa? Ya, saya menolak. Apakah saudara-saudari, anak-anakku sekalian mau menolak setan, penyebab dan pangkal segala dosa? Ya, saya menolak. Nyatakanlah kepercayaan kita sekarang. Percayakah saudara-saudari, anak-anakku sekalian, akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudari, anak-anakku sekalian, akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut, naik ke surga, duduk di sisi kanan Bapa? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudari dan anak-anak sekalian akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudari, anak-anakku sekalian, mau menolak dosa supaya tidak dikuasai dosa? Ya, saya menolak. Apakah saudara-saudari, anak-anakku sekalian menolak bujukan kejahatan supaya tidak dikuasai dosa? Ya, saya menolak. Ya, saya percaya.
Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita sekarang memanjatkan doa kepada Bapa di surga yang telah membangkitkan Yesus Kristus Putranya dari kematian, agar kita dapat menemukan hidup sejati padanya. Bagi tanah air kita, ya Bapa yang Maha Baik, semoga kebangkitan Putramu menjiwai para pemimpin dan seluruh rakyat, agar mereka bersama-sama bangkit dan berjuang, terutama pada saat ini di mana dunia sedang diliputi oleh kecemasan akan wabah COVID-19, guna membangun bangsa yang lebih bersatu, kuat, bermartabat, dan beradab. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kami yang sedang terdampak krisis akibat virus COVID-19, ya Bapa yang Maha Pemurah, semoga Engkau senantiasa mendampingi saudara-saudari kami yang terdampak krisis pandemi virus COVID-19, terutama mereka yang sakit, agar tetap kuat dan tabah, serta tetap berpengharapan akan kesembuhan, karena yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa berbelas kasih dan mampu memberikan kesembuhan sesuai kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang telah meninggal, baik yang ditandai dengan baptisan maupun tidak, ya Bapa, perkenankanlah saudara-saudari kami yang telah meninggal, terutama mereka yang meninggal akibat pandemi virus COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini. Perkenankanlah mereka semua menikmati sukacita Paskah surgawi sepenuhnya bersama-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua yang dalam perayaan malam Paskah ini berkumpul dimanapun mereka berada sebagai saudara satu sama lain, ya Bapa yang Maha Kasih, semoga iman akan Yesus Kristus yang bangkit memperteguh kami dalam menunaikan tugas kami yang Engkau percayakan kepada kami masing-masing di dunia ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita juga menyampaikan intensi atau permohonan pribadi-pribadi kita, sambil pula mengingat mendoakan saudara-saudari yang juga membutuhkan pertolongan doa-doa kita.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, dan telah diampuni dosa-dosa kami. Bawalah kami berkat rahmat yang telah diperoleh Kristus Putramu, memasuki Paskah Raya abadi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kita dengan liturgi Ekaristi. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat, ia menghancurkan kematian. Dengan bangkit, ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, umatku bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermada memuliakan keagunganmu sambil bernyanyi. Puji syukur 393. Amin.
bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat-Mu oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman, khususnya semua yang menjadi korban pandemi virus corona. Mereka telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Juga semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan kuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan resmilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga berkat karena Yesus Kristus yang akan kita sambut kebutuhan kita hidup Dia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Saudara-saudari, segenap umat juga yang ada di rumah, karena kita tidak bisa menyambut secara fisik, terlebih yang di rumah, maka marilah kita mendoakan doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin.
Setelah kita menerima komuni dan juga kita mendoakan doa komuni batin atau komuni spiritual, marilah saudara-saudari kita berdoa pula mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, Doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, Doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Santo Gabriel dan Santo Rafael, Doakanlah kami. Santo Sebastianus, Doakanlah kami. Santo Rokus, Doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, Doakanlah kami. Santo Antonius Agung, Doakanlah kami. Santo Quirinus, Doakanlah kami. Santo Edmundus, Doakanlah kami. Santo Damianus, Doakanlah kami. Santa Dimna, Doakanlah kami. Santo Eustachius, Doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, Doakanlah kami. para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit. Doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah Engkau segarkan dengan santapan Paskah. Maka kami mohon curahkanlah roh kasih-Mu kepada kami, dan buatlah kami sehati sejiwa dalam kasih sayang-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga berkat perayaan malam Paskah ini, Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan melindungi saudara dari bahaya dosa. Amin. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan Putra Tunggalnya memenuhi hati saudara dengan karunia-karunia abadi. Amin. Semoga sesudah memeringati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara diantar Tuhan memasuki Paskah sukacita abadi. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi telah selesai. Aleluya, aleluya, aleluya. Syukur kepada Allah. Aleluya, aleluya, aleluya. Mari pergi, kita diutus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari,
Saya pribadi bersama dengan Pastor Agustinus Matasak dan segenap pengurus Dewan Pastoral Paroki atau Depas Paroki Kristus Raja Andalas mengucapkan selamat merayakan Pesta Paskah, perayaan Paskah malam hari ini, dan besok kita juga masih merayakan Paskah pada hari Minggu. Di paroki kita rayakan pagi hari jam 7. Sekali lagi selamat merayakan Paskah, semua kita bangkit dengan penuh harapan menghadapi hidup kita dan segala permasalahan kita dengan semangat dan sukacita dalam kasih Tuhan. Amin. Puji syukur 672.